Siapapun yang akan berbuat jahat di rumah, jangan harap dia bisa. Tante mulai aktif nih, tantenya. Tuh. Surleli. Surleli? Nama tante Surleli. Baru tahu saya. Kok tahu? Adikku si Jaran Goya. Tuh, Nini Pelet. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah sosok yang pernah viral pada zamannya. Jadi kalau sekarang ini film misteri sedang viral. Nah, beliau ini memerankan tokoh misteri yang pada zaman itu judul filmnya adalah Misteri Nini Pelet. Beliau berperan sebagai Nini Peletnya dan juga sinetron Tutur Tinular beliau berperan sebagai Mak Lampir. Wow. Ini dia Tante Leli Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markas Mata Langit. Terima kasih ya Tante sudah Alhamdulillah. berkenan main ke Markas Mata Langit. Iya. Beliau ini image-nya sangat kuat untuk menjadi tokoh antagonis, baik yang goib maupun yang tidak. Yang goib itu misalnya Nini Pelet, Mak Lampir. Kalau yang tokoh nyata itu sangat kuat banget. Beliau tuh antagonis seperti di sinetron Tersanjung. Ya Tante ya, doaku harapanku. Jadi orang kalau melihat beliau nih, ih jahat. Gitu kalau nonton di TV. Makanya setiap ketemu fansnya di jalan kadang dicubitin. Ada aslinya baik banget. Saya kenal sejak pertama kali hijrah ke Jakarta tuh saya sudah kenal beliau. Ya Tante ya. Iya, datang ke rumah, ke salon. Beliau dulu Nana tahun masih 97 punya salon ya. 97 ya. Nana udah ke rumah tahun berapa? 96 atau 97 ya. Beliau udah seperti orang tua sendiri. Iya, karena saya udah kebetulan punya anak yang seusia sama saya perempuan. Nana juga udah saya anggap sebagai anak sendiri. Panggilnya aja Nana, panggilan kita saya dimandiin. Panggilan kesayangan masa kecil ya kan. Itu berarti asli kedekatannya ya kan? Iya, kedekatannya. Bukan KW nih. Jadi mungkin di channel ini orang akan tahu beliau sebenarnya baik banget. Kalau nonton Mata Langit itu biasanya auranya nyampe ke penonton gitu. Nah itulah. Tapi saking beliau seorang aktris yang totalitas, jadi peran yang melekat tuh peran yang jahat. Gimana pengalaman Tante? Peran yang jahat ketemu orang dicubitin. Aduh. Kesel gitu. Dicubitin, dijewer, dipukul pantatnya, tapi bahunya, tapi muka belum pernah, alhamdulillah. Jangan sampai. Tadi yang penting jangan sampai disilet. Iya, jangan sampai disilet, serem. Kalau misalkan dulu pada saat Tante memerankan tokoh Nini Pelet, itu kan kuat banget ya, image itu di Tante ya. Iya. Nah, apakah Tante sendiri pada saat syuting film itu pernah mengalami kejadian mistis gitu? Dan apakah Tante menyangka nggak sih ini sebenarnya tokoh ini ada apa nggak sih aslinya atau hanya fiktif gitu? Apa yang ada dalam pikiran Tante saat itu? Kalau dalam pikiran Tante hanya memerankan tokoh itu sesuai dengan skenario. Jadi nggak memikirkan kalau itu ada gitu, nggak mikir ke sana. Jadi ini mungkin hanya cerita gitu kan pikiran Tante. Jadi tapi walaupun bagaimanapun Tante selalu kalau mau syuting Tante berdoa, minta sama Allah ya, minta dilindungi. Siapa tahu kan ada apanya ya ngeri kan agak ada gangguan ya kan ya ada gangguan ya. Jadi pesan orang tua selalu kalau kemana pergi harus baca doa, minta lindungan sama Allah begitu. Jadi insya Allah saya selama syuting Misteri Nini Pelet tidak ada gangguan, alhamdulillah. Tidak ada gangguan. Aman, ya. Terus waktu memerankan tokoh Mak Lampir sama juga kan? Sama juga. Tokohnya kan memang tokoh nenek-nenek yang jahat gitu ya? Iya. Nah itu syutingnya kan di hutan semua. Serem lah di hutan ya kan. Pokoknya saya kalau mau syuting, mau kemana gitu misalnya kan di hutan tuh kan mau apa? Saya permisi dulu misalkan sama penghuni yang buang air. Permisi dulu sama penghuni kan pasti di dunia ini kan ada dua makhluk ya kan yang ciptaan Tuhan yang kelihatan dan sama yang tidak kelihatan ya. Kita kan nggak ngelihat ya kan yang tidak kita lihat ini. Jadi kita tetap minta izin. Saya selalu bilang permisi, saya kesini hanya
saya cari makan, saya bekerja ke sini. Cuma waktu memerankan Nini Pelet itu memang nenek-nenek jahat ya, tapi Tante dandannya cantik ya, tidak dibuat serem seperti Mbah Dok yang di KKN Desa Penari enggak ya? Serem? Enggak kayak cantik? Mak Lampir juga, Enggak. enggak kayak misteri Gunung Merapi. Makeupnya itu dibikin memang sengaja makeup cantik. Cantik tapi jahat gitu. Tapi jahat. Ya, ini sanggul-sanggulnya ada ular di kepala. Ular. Ular beneran? Enggak, saya nggak berani. Nggak, ular-ular dari apa plastik itu loh. Tapi kayak ular beneran. Tongkatnya juga ada kepala ular. Ya kan? Kalau saya kan takut banget sama ular. Oh, saya bisa sama. pingsan kalau lihat ular. Ya ampun. Oh, gitu Tapi ya? demi perang. Demi perang mau ya. Tadinya disuruh kan yang asli, nggak mau. Teriak Tante. Tapi kalau pengalaman spiritual di luar film, apakah Tante pernah misalkan mimpi terus kejadian gitu Tante? Ya itulah. Tante juga nggak habis pikir, bingung juga kenapa bisa begitu. Gimana Tante? Ya itu contohnya itu ada sesuatu misalnya kan di luar, misalnya teman dekat nih mau meninggal, kita kan nggak tahu dia mau meninggal, dia datangin saya dulu. Lewat mimpi? Iya, dalam mimpi datang, nggak ngobrol nggak apa-apa, dia liatin saya aja. Terus habis itu nggak lama kemudian, seminggu atau 2 minggu kemudian kedengaran dia meninggal, padahal dia jauh di luar kota gitu loh. Terus ibu saya meninggal juga kan, saya kan di Jakarta, ibu saya kan di Padang. Rupanya dia saat dia Sakit. nyawanya di Oh ini apa? Sakaratul maut? Sakaratul maut, itu dia terbang melayang di depan saya. Set gitu. Bu saya itu. Itu Tante lihat? Saya lihat dia terbang. Nyata ya, bukan tidur. mimpi? Tidur enggak, nyata. Ini nyata, Oh. bukan mimpi. Ini nyata. Kelihatan gitu. Terus kalau ada misalnya orang berniat jahat sama saya, kalau dia punya niat buruk di rumah saya, itu dikurung dia. Nggak ada yang kunci, nggak ada apa, dia terkunci aja. Oh gitu? terkunci Terkunci di kamar? terkunci di kamar mandi pernah. Oh gitu? Di kamar mandi dia terkunci, teriak tolong Bu, tolong. Saya sendiri nggak bisa buka kunci itu. Loh, terus? Kuncinya ya kan dia kunci sendiri dari luar, dari dalam kan. Nah dia nggak bisa bukanya. Akhirnya saya congkel pakai obeng. Akhirnya bisa? Bisa. Terus ada lagi maling, pernah kejadian nih, masuk ke pekarangan rumah saya, maling itu, ya kan? Terus nggak bisa keluar. Nggak tahu jalan keluar, pada pagar ada kan, nggak bisa jalan keluar. Akhirnya gede-gede pintu sendiri, buka pintu gitu. Akhirnya keluar RT pas sebelah rumah saya kan, keluar RT, lali kata itu maling katanya. Keluarlah orang semua nangkap dia. Ya Allah, jadi kayak apa ya, mereka itu terjebak sama kejahatannya iya. sendiri ya? Terjebak sama kejahatannya sendiri, nggak tahu jalan keluar, terkurung gitu. Nah saya juga bingung, ini Jadi kenapa ini ya? hal di luar nalar tuh banyak terjadi dalam kehidupan Tante sebenarnya. Banyak ya? sekali, ada juga teman kita yang depan kita baik, di belakang kita tuh tidak baik, tuh saya tahu. Nggak tahu kenapa, tahu aja langsung aja ke batin saya, kebayang wajahnya, tahu dia ini oh ini dia gitu, kelihatan dia itu siapa gitu. Heran saya juga gitu, kok bisa gitu loh. Nah. Mungkin Allah ya, Allah Maha Kuasa ya, mungkin nggak tahu apalah. Tapi Tante sempat ada tanda tanya dalam hati, kok bisa ya? Iya, tanya. Gimana ya, Ini kok bisa ya? Terus kata ada yang ngomong, keluarga saya juga, kamu udah diisi sama bapak kamu, katanya gitu. Diisi apa? Emang ada isi perut? Saya bilang siapa? Saya nggak ngerti. Tante sendiri nggak merasa waktu kecil pernah dibawa ke guru spiritual atau gimana? Nggak pernah, cuman saya tahu memang bapak saya, kakaknya dia turunan orang-orang itu yang itu punya yang kemampuan lebihnya. dia kan bapak saya ini kan ahli pencak silat. Dia ahli Jawa pencak Barat. silat di Sumatera Barat itu, di daerah kampung saya itu dia banyak muridnya belajar sama Guru dia. besar lah ya. Iya, guru besar kalau orang bilang sekarang ya. Tuh di rumah itu suka ngadain drama-drama randai gitu namanya kalau orang Padang. Kayak drama gitu. Jadi ada silat-silat, ada kayak drama gitulah. Dia bikin, tapi ceritanya cerita zaman bala tuh dari Tante kecil. Tuh udah dikumpul di rumah tuh hampir setiap hari bisa 20 orang Kayak di rumah. sanggar gitu, semacam. Kayak sanggar gitu loh ya, di rumah setiap hari. Tapi dia ini apa namanya nih, pakai ilmu gitu, gimana ya? Oh iya, Iya, jadi ada bukan sekedar pencak silat bukan sekedar biasa, pencak silat, ya. nggak kosong lah gitu ya. Nggak kosong lah gitu. Ada lagi nggak yang mau diceritakan nih sebelum saya minta Panglima pantau? Banyak lagi sebenarnya, tapi janganlah. Oh ya udah kalau gitu. Off the record. Nah, yang saya juga ingin tahu nih Panglima, apakah benar nih Tante Leli ini ada sosok pendamping gaibnya? Iya. Kalau Panglima pantau gimana? Dari beliau datang tadi, pertama kita duduk di klinik, emang kita sudah ngobrol sebentar sebenarnya ya. Belum take on kamera ini, saya sudah melihat sosok ada harimau, ada nini-nini, nenek-nenek pakai tongkat. Saya lihat ya. Jangan-jangan ini Bisa jadi itu malampir, bisa jadi juga itu Nini Pelet. Ya. Saya ngelihat lagi ada anak kecil yang mengikuti beliau. Saya melihat lagi ada sosok orang berbaju hitam.
seperti pendekar. Tadi saya udah bicarakan ya. Saya bingung kok Panglima tahu gitu loh. Padahal bapak saya itu pendekar. Iya, tadi belum cerita padahal ya. Habis itu saya lihat lagi sosok naga. Naga. Ular naga. Ular naga. Itu besar sekali. Besar Pernah ada sekali. yang bilang, Tante? Dan tua Kalau sekali. ini. Kakek. Ular naga tuh. Karena Kayaknya keluarga dia dari bapak. danau dia gitu. Danau ya. Dari penghuni danau. Keluarga bapak itu turunan gitu. Dari Jadi penghuni berarti danau. beliau memang ada ya sosok pendamping gaib yang selalu mengikuti. Ada, dan ada sosok kakek-kakek juga berjubah putih. Nah, kebayang saya ada 2 makam yang panjang, yang berbalut kain putih, yang kalau orang saya bilang makam keramat ya. Itu salah satu dari leluhur tante juga, saya lihat seperti itu gitu. Nah, jadi sosok-sosok yang berkaromah kalau saya lihat leluhurnya dulu gitu. Jadi memang kalau umumnya di Sumatera Barat itu ilmu agamanya pada Kuat kuat ya gitu umumnya gitu. Apakah di antara sosok itu yang sering bisikin Tante sehingga Tante mendapatkan informasi apakah Ya. orang ini baik atau jahat? Itu aja. Wallahu a'lam bisikin. bishawab. Tiap makhluk yang bernyawa, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sama sebenarnya seperti kita. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang seiman dengan kita juga, Iya. Muslim. Muslim, ada Dia yang enggak. dia beriman kepada Allah juga, tapi dia bangsa jin. Bisa saja gitu. Itu Tapi menurut saya. kalau sosok yang diperankan Tante Leli Sagita menurut Panglima, apakah memang itu sosok yang pernah ada, nyata atau hanya fiktif? Nyata, bahkan tadi waktu beliau berbicara menceritakan tentang mak lampir, saya lihat waktu beliau syuting itu di hutan itu kayaknya mak lampirnya nempelin terus kemana-mana. Itu waktu tutup Tapi baik jendela. ya. Tapi nggak ganggu gitu, ganggu, karena baik, ya. dianggap, ini sedang memerankan saya gitu, gitu. Jadi kayak mensupport jadinya gitu. Oh iya. Jadi memang ada ya sosok itu. Makanya nggak pernah diganggu ya kan? Makanya nggak pernah diganggu gitu. Tante mau nggak ngobrol sama mak lampir yang asli, yang sosok gaibnya gitu? Kan beliau memerankan Nggak apa-apa, sosok- nanti sosok biasanya kalau yang begitu-begitu akan datang sendirinya ya. Mungkin selama ini sudah sering memerankan berpuluh tahun, tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka langsung. Mungkin mudah-mudahan hari ini bisa bertemu. Mau datang ya. Gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, tapi kalau sosok gaib pendamping yang Iya. lain, Tante mau nggak ngobrol? Ya nanti Yang mana satu-satu ya? lah, Satu-satu satu-satu. ya? Nanti tergantung mana yang biasa yang menjadi keutamaan dulu, biasa yang datang dan yang memang sosok itu berperan penting dalam kehidupan tante biasanya Ya. begitu. Siapa tahu Tante ada misteri yang ingin diungkap, bisa nanti komunikasi bisa ditanyakan langsung gitu. Ya, tadi kata Tante ada yang lupa diceritakan pengalaman Iya. di luar nalar, apa tuh Tante? Kalau di luar nalar ya bapak sebenarnya ya. Ayahnya, bapak, Tante. ayah. Ayah itu dulu dia waktu zaman Belanda, nih ceritanya ya, bisa menghilang Hah? Hmm. Wow. ilmunya, nggak tahu gimana. Dia ayahnya Tante Iya, bisa ayah menghilang. tante bisa menghilang. Jadi dia dulu waktu zaman Belanda tuh dia suka nyuri mobil Belanda. Oh, nggak Jadi kelihatan. nggak kelihatan. Penjajahan ya? zaman Iya, itu? waktu jajahan Belanda, curi mobil gitu, curi pakaian seragam Belanda, company gitu kan dulu ceritanya. Kalau misalnya dia dicari-cari orang apa segala, tuh dia sembunyi di balik ilalang sele aja, dia nggak kelihatan sama orang. Di balik apa? Ilalang sele. Kalau ilalang tahu ya? Tahu saya. Kok Ilalang. Ananda nggak tahu ya? Ilalang itu lalang, Rumput rumput tinggi. Rumput tinggi itu Ilalang. ilalang yang tajam dia ya kan. Tapi Tante pernah nggak diturunin ilmunya ayah gitu? Tante sebenarnya nggak pernah turunin ilmu dia ada, tapi tante tuh pernah diajarin diisi mental. Mental yang kuat gitu, secara mental dia didik tante dari kecil. Jadi dengan sendiri tante itu percaya diri, jadi nggak ada takut-takutnya gitu. Kecuali kita salah kita takut ya kan, karena ada orang yang suka minder ketemu itu tante nggak ada tante itu, karena dari Benar-benar. kecil udah dididiknya sama bapak, kamu itu adalah berjalan kamu sekarang di dalam diri Allah, itu prinsipnya. Jadi kalau Allah udah melindungi kamu, kemana kamu pergi, siapa yang mau bisa jahat sama kamu, Betul. berbuat jahat katanya dibilang. Iya, iya. Nah itu dia kasih seperti itu. Jadi orang Motivasinya itu begitu motivasi gitu. Dia bilang sekarang siapa orang kaya, orang cantik itu tetap manusia sama semua kata bapak. Jadi nggak usah minder. Tapi kita harus sopan, tetap baik, tetap sopan. Benar. Harus Bagus banget didikannya. berjiwa bagus. Itu didikan Benar. bapak saya. Dan kamu nggak boleh merendahkan orang. Jadi orang itu semua manusia sama. Iya. Dia pun orang kaya, orang berpangkat, orang susah, orang desa, orang kota itu semua sama adalah ciptaan Allah. Asalnya dari tanah segenggam. Benar-benar. Harus menghormati ya dengan siapapun. Itu kata bapak saya. Keren itu didikannya. Jadi itu saya merinding loh. Kalau dari SMP itu udah dididik seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu Benar. kita minder. Dan nggak perlu sombong juga Nggak ya. perlu Tante? sombong nggak boleh. Makanya bapak saya bilang semua manusia itu sama. Jadi kita nggak boleh merendahkan orang miskin. Allah Akbar, Allah.
Duduk. Ini adalah makhluk yang Ngapain kita ke belakang? tanya tante. Yuk, Ngapain ke belakang? ini makhluk yang mungkin Ke depan ayo, kita ganggu ngobrol ke depan tante yuk. ya. Ini lagi di Ayo ke depan kita ngobrol. Harimau untuk kita ajak ngobrol. Ayo. Yuk. Kayaknya harimau ini. Jangan ini yang dilihat. Macan ya. Tuh. Assalamualaikum. Biar depan dulu biar. Yuk, jalan maju lagi. Salam, selamat datang. Assalamualaikum. Kakek. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa hadap kemari wajahnya. Bisa ada ke Tante Leli. Ini dengan apa kakek ya panggilnya kalau Ini dengan Datuk biasanya. Datuk atau kakek manggilnya? Dengan siapa dengan ini? Datuk Rangkaya Balai bukan ya? Aku bukan dari tanah. No, kan Dari tanahmu. Tanah bukan tante kan bukan dari Sumatera Barat. Padang berarti. ya. Berarti ini bukan dari Padang. Dari mana? Aku terundang olehmu. Terundang olehmu. Oleh Panglima atau oleh tante? Aku dari tanah yang tinggi. Tanah yang tinggi maksudnya di mana? Sebuah pegunungan yang berada di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Gunung apa tuh Jawa Barat? Tempat syuting tante. Tempat syuting tante dulu di Pangandaran dulu. Dari Gunung Cermai. Gunung Cermai, tempat Nini Oh, Pelet. Gunung Cermai ini pelet. Tante syutingnya di sana? Enggak sih ya Enggak, kalau enggak, syutingnya. enggak. Tapi kan kalau kisah legenda sejarahnya Gunung kan Cermai ya. Nini Pelet dari Gunung Cermai. Gunung Cermai iya benar. Tokoh yang diperankan oleh Tante Oh, Leli. ini Iya. pelet ada macannya. Ini pelet ada macannya juga ya? Ada memang. Oh, nggak ngerti. Oh, Tante Iya. Leli nggak tahu Panglima. Nggak tahu. Bisa diceritakan apa kaitan Anda dengan Tante Leli Sagita? Aku dari kisahmu. Kisah Nini Pelet. Kisah Kan Nini Pelet. judulnya Misteri Nini Pelet itu yang Iya, diperankan Misteri oleh Nini Tante. Pelet ya. Apa yang bisa disampaikan ini? Tak pernah mendatangi tempat itu. Iya, memang Tante belum pernah mendatangi. Belum, iya belum. Belum pernah datang ke sana. Tapi apakah benar tokoh Nini Pelet? Petilasan yang kujaga. Jadi ada petilasan di Gunung Cermai yang Anda jaga. Petilasan siapa itu? Nin. Petilasan ini pelet katanya. Petilasan Nini Pelet. Memang ada Jadi, petilasan ini pelet. Sosok itu pernah hidup di zaman dulu atau memang sosok gaib? Dulu dia sama sepertimu. Oh, berarti ada manusia yang bernama Nini Pelet pada zaman dahulunya. Tetapi dia mempunyai kesaktian. Oh, ini berarti ada sakti Iya. ceritanya. Iya. Iya. ada sejarah nih zaman Sejarahnya dahulunya. sakti. Apa kesaktiannya? Salah satunya apa kesaktiannya? Kesaktian kanuragan. Dia mencuri sebuah ajian. Mencuri sebuah ajian. Dia tak menginginkan penuaan Oh, di dalam dirinya. Penuaan dia tetap jadi tetap muda terus. tetap muda terus. Iya, emang begitu ceritanya. Maksudnya tadi Skenario-nya gitu. Jadi Nini Pelet itu berubah-ubah bentuk. Tapi Jadi selalu dia bisa muda. Dia kadang-kadang muda, kadang tua, berubah-berubah. Oh, Dia mencuri sebuah ajian itu, sebuah kitab. Sebuah kitab. Iya. kitab yang isinya ajian untuk Iya. agar bisa awet muda. Iya. Dia Namanya ajian apa? Asmodaran, Goyang. Jaran goyang. Oh, yaitu para laki-laki menjadi tumbalnya. jaran goyang itu ilmu ajian supaya awet muda. Siapapun laki-laki yang melihatnya Akan pasti terpikat. akan terpikat. Iya. Kayak lagu dong, jaran goyang. Bahkan seorang gadis. Oh, lah sebenarnya Nini Pelet itu apakah sudah tua atau umurnya berapa? Dia sudah tua dahulu, berbeda dengan saat ini. Dahulu bisa mencapai 100 tahun
tapi saat ini hanya mampu mencapai 70. Berarti Tante Lili termasuk awet muda. Tante Lili kan udah 70 lebih ya? 71, iya. Tuh kan. Tadi kan dibilang mencuri. Mencuri dari mana? Atau dari siapa? Dari Kibuyut Kibuyut. Manguntapang. Kibuyut Manguntapa. Ceritanya. Iya, memang ada ceritanya. Kalau minta langsung memangnya tidak dikasih. Kenapa harus mencuri? Karena ajian itu tak boleh jatuh ke sembarang orang. Oh, takut disalahgunakan. Seperti dia yang kujaga, menyalahgunakan, membunuh, menumbalkan para laki-laki Oh gitu. untuk dijadikan tumbalnya. Jadi Ada ceritanya begitu. ceritanya gitu. Ada, Jadi iya. Nini Pelet itu menumbalkan laki-laki. Iya, biar dia awet muda. Oh, tapi tumbal laki-laki gitu. Tumbalnya laki-laki. Siapa kan laki-laki itu? Siapapun yang menikahkan dengannya akan menjadi tumbalnya. Tumbal apa, nyawa? Ujungnya meninggal gitu. Mati. Iya. Dia selalu mati. Berarti suaminya banyak dong. Setiap menikah Ngeri meninggal. banget kayak gitu. Sampai berapa? Yang sudah menjadi tumbal berapa orang? Sudah banyak yang menjadi korbannya. Maka ajian itu harus diambil kembali. Nah, terus kan udah dicuri nih sama Nini Pelet ajiannya itu. Terus akhirnya Nini Peletnya kan meninggal. Apakah ajiannya sempat diambil kembali? Sudah Berupa jimat. diambil kembali. Oh. Ajian itu berupa mantra. Berupa apa ajiannya? Sebuah kitab Kitab. Mantra. yang berisi mantra. Iya. Mantranya itu mantra Loh, bertuliskan kitabnya- apa? Apa digulung gitu? Bertuliskan Apa apa? sih ada yang disebut lontar itu bukan? Bukan beda lagi ya? Pakai bahasa apa dia mantranya? Bahasa Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Jadi kisah ceritanya dulu yang Tante ketahui memang cocok ya dengan Iya, ceritanya cocok. si Ki Maung ini. Baru ingat Tante disebut, jadi Tante ingat jadinya. Kerjasamanya dengan makhluk apa? Kau memakan nyawa. Jika berada di tangan yang tepat akan membuat jatuhnya Korban. nyawa. Karena memang Nini Pelet itu dia memang beraliran hitam. Oh. Nini Pelet beraliran hitam. Itu yang dijaga itu Berbeda dengan Kibuyut Manguntapang. kalau Kibuyut aliran putih. Terus yang ada jaga itu petilasan atau makam? Petilasan Berarti tidak ada makam di situ. Kibuyutnya di mana? Kalau makamnya sendiri Dimakamkan. di mana? Apakah di gunung itu juga? tidak sampai saat ini tak boleh ada yang mengetahui di mana tempat Kibuyut Manguntapang. Kenapa dirahasiakan? Datang saja ke daerah Sumedang Oh, Sumedang. Jadi makam karena Gunung Cermai itu Gunung Cermai di Sumedang ya? dia mempunyai daerah Sumedang, Cirebon, Oh iya, Cirebon. dan Kuningan. Oh, 3 daerah itu, Cirebon, Kuningan, Sumedang. Oh, ada kaitannya dengan 3 kota itu. Itu kalau makam Kibuyut. Kalau makamnya Nini Pelet di mana? Nggak boleh tahu juga. Kok kenapa sih kok rahasia? Silakan kau datang ke Gunung Cermai itu. Kau akan dituntun sampai ke tempat Nini Pelet itu. Yang nuntun siapa? nanti kau akan mengetahui dari nama Nini Pelet. Ada yang menuntun di sana? Berarti ada ya makamnya ya? Ada ya? Iya, tapi nggak tahu di mana. Itu apa? Huruf apa? L. L rumah jauh. Itulah dari nama dia Pelet, manuk L. Nini Pelet yang sebenarnya, bukan dari namanya. Oh, itu julukan Nini Pelet itu. Oh, Nama aslinya siapa Nini Pelet?
kau akan menemukannya di tempatnya. Oh, harus datang ke sana dulu baru dikasih tahu. Kenapa sih pakai rahasia? Kasih tau dong, Ki. Dia cuma ngasih kode L doang. Banyak yang mendatanginya Tujuan mereka yang datang ke sana apa? seperti kau. Perempuan yang datang ke sana. Ngapain ke sana? Sebuah kecantikan. Oh, mau nyari cewek cantik, mau nyari awet muda gitu. Mana jadi Apakah awet pada muda? saat Tante memerankan Nini Pelet, dia mengetahuinya dan ada mengikuti? Dia mengetahuinya, bahkan menunggunya. Oh, tante mendukung. mendukung. Mendukung ya. Menunggu, oke, menunggu. Ditungguin. Jadi waktu syuting itu tante ditungguin. Ditungguin berarti, iya. Tapi beliau mengizinkan. Tapi sayang tak pernah datang ke tempat itu. Oh, tante nggak pernah datang ke tempat itu. Sebenarnya pengen datang, cuman nggak ada waktu kan. Iya. Siapa kita nggak ngerti mau datang kemana ya kan. Iya, kecuali kalau lokasi syutingnya di sana ya. Ada kru yang iya, bawa ya. Ada kru yang bawa, ini nggak ada yang bawa. Kenapa? Ada yang melarang bicara. Kenapa Panglima? Oh, jadi. Aku kejedot. Iya. Ini ganti makhluk ini. Oh, ada yang masuk. Oh, ada yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam juga kan. Harimau juga ya, sama ya. Dari mana ini? Ini kau sudah semakin tua. Dulu kita saling bermain. Dulu kita saling bermain. Berarti Saling bermain. sering manjat apa? Manjat pohon. Iya. Oh iya, tante kecil. Tante suka manjat pohon. Iya. Waktu kecil? Iya. Oh ya Allah. Tomboy. Iya. Di dekat sana rumah. waktu- Dekat Iya, rumah tante. rumah tante itu kan 5.000 meter tanahnya. Banyak pohon-pohon manggis, pohon pepaya, pohon mangga segala kan. Nah, pohon manggis itu suka tante panjat Oh, naik. gitu. Tuh patah dahannya, hampir Rupanya mau jatuh ke bawah. Tante tuh punya teman gaib di masa kecil. Ini nih beliau nih. Iya, oh. Wanita tapi Wanita. seperti laki-laki. Kata dia, tante wanita tapi seperti laki-laki. Iya. Padahal cantik begini, masa dibilang seperti laki-laki? Dulu tante itu memang tomboy banget sampai tante dimasukin sama ibu ke salah satu grup nyanyi, grup nari supaya jadi perempuan. Oh gitu. Ibu Karena saudaranya laki tak semua. menginginkan kau seperti laki-laki. Oh, Kenapa? Ibumu tidak menginginkan kau Iya. seperti laki-laki. Iya bener. Oh gitu ceritanya masa kecilnya. Apa kenalan masa kecil? Tahu Senyum deh. Sekarang udah bertemu ya, udah bertemu langsung Selama ya, ini berteman tapi berkomunikasi ya. nggak pernah ketemu karena beda alam. Iya beda alam, jadi nggak pernah ketemu kita. Ini di usia tuamu masih seperti dulu. Masih seperti dulu. Masih seperti dulu gimana? Menawarkan perjuangan. Dagang, Oh iya. berdagang, Tante hobi dagang ya? Saya hobi dagang dari kecil. berdagang. Saat sekolah Heeh, sekolah. Emang sekolah udah dagang tante? Udah. Bisa sekolah dagang. Tahu sih. Dari mulai SD udah dagang. Udah dagang. SD udah bawa kue ke sekolah. Iya, dia bilang tadi. Ibu yang bikin godok-godok itu Iya, dari singkong. tahu. Bawa ke sekolah pakai baki, titip di warung kalau masuk kelas. Panggilnya, ini panggilnya apa ya? Panggil kakek Yang aja saya boleh? lihat tadi, macan yang saya lihat. Oh. Berarti ada dua, yang dari Nini Pelet dengan yang dari Padang. Yang dari Ini Padang. teman kecilnya tante. Yang dari Apalagi Padang. kenangan masa kecil tante yang masih membekas sama tante? sedang Silaturahmi. berpindah. Oh. Senang berpindah-pindah. Iya, kan tante kan sering pindah-pindah dari Jakarta. Iya, dari ke Jakarta pindah ke Surabaya, Surabaya pindah ke Jakarta. Oh gitu. Jadi kakek sampai sekarang masih mendampingi tante. Aku tak selamanya bersamanya. Jadi ini teman sama besar saya atau nenek moyang saya, kakek Iya. moyang saya, sesepuh saya. Iya. Anda ini berasal dari leluhurnya, Leluhurnya atau ditugaskan oleh siapa? Para leluhurmu saling berkaitan dengan bangsa kami.
leluhur tante tuh berkaitan dengan bangsa kami, dengan bangsa gaib. Oh iya. Tapi kau tak mempunyai kesaktian. Oh iya. Emang tante enggak? Emang tante nggak pengen atau? Enggak pengen. Kau hanya diberi sebuah tanda. Oh, insting. Tanda. Jadi iya. Jadi kalau ada apa-apa ada dapat pertanda gitu. Instingnya kuat. Kuat banget. Jelas orangnya juga jelas. Kalau ada yang jahat sama tante bisa tiba-tiba datang ke mimpi. Itu jahat sama. Tahu tante kalau dia lagi jahat sama tante. Oh, itu waktu kejadian ada berniat jahat kemudian kekunci itu ada Anda di situ nggak? Siapapun yang akan berbuat jahat di rumah, jangan harap dia bisa. Bisa selamat. Kok bisa begitu? Kok bisa kekunci? Pantesan maling nggak bisa keluar ya. Bukan aku saja. Oh, Ada yang lain lagi. yang dampingi tante ada lain lagi. Siapa? Banyak dari bangsaku Yang mengikuti. Yang ngikuti tante. ikuti, Oh, siapa yang menyuruh mereka mengikuti tante? bukan ditugaskan, tapi mau tidak mau kau harus menerima. Bersyukur kau katanya. Mempunyai pendamping hidupmu Oh, suaminya. yang selalu mendukung. Oh, bersyukur punya suami yang selalu mendukung. Iya, benar. Alhamdulillah. Aku tak bisa berlama. Oh iya. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi? Sudah itu saja. Iya. Sampai berjumpa kembali. Amin, sampai jumpa ya. Makasih ya. Di tanah Mbah. Aku tunggu di tanahmu. Kapan tante pulang kampung? Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Akil istirahat dulu. Ini di badan Ismi sudah ada sosok yang bisa kita ajak berkomunikasi tante. Ini Iya. Ismi. oh Ismi ini lagi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini memang pencak silat kayaknya. Mungkin ini pencak silat nih. Kayak gini gerakannya. Gimana gerakannya? Oh, persis gini. Iya. Kayak tarian ya? Iya, kayak tarian. Itu kan seni juga. Ya. Seniman. Seni pencak silat Seni bilang. pencak silat ya. Keren ya, kayak Keren. pertunjukan tapi Iya. ada energinya. Iya. Persis gitu tante ya. Tante mulai aktif nih tantenya. Tuh. Ini dia, tadi Agil nggak mau disuruh. Karena merasa udah tua. Ini pendekar wanita ini. Itu gerakan ayahnya tante dulu kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silik tua. Silik tua. Silat tua, silat lama, silat itu zaman silat dulu. lama. Oke. Coba aja bahasa Padang. Tante, nggak tante aja bahasa Padang. Maaf nih biar deket aku ambilin bangku Tante aja bahasa Padang coba. Santai aja. Kan saya jagain ini. Maaf boleh tahu dengan siapa ini? Ke bahasa Padang tante coba ngomong. Bahasa Padang guys. Iko siya ko. Zul. Siapa? Zuleli. Surleli. Nama tante Surleli. Baru tahu saya. Kok tahu? Itu nama lahir. Iya, nama kecil. Surleli namanya. Surleli. Oh. Astagfirullahaladzim. Tahu dia. Saya tahunya hanya Tante Leli Leli Sakita, Sakita. nama artisnya. Ternyata nama lahirnya Surleli. Surleli itu nama kecil. Oh ya. Karena nggak ada ngomong sama kita tadi ya. Enggak ada ngomong nama. Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. siapa? Ini siapa nih? Nak buat baik. Nak buat Tak baik. jahit.
Oh iya iya. Nak tergantung dari kitanya. Tergantung dari kita, tergantung dari kita. Boleh tahu ini dengan siapa? Utusan dari Bahri. Datuk Bahri. Datuk Bahri. Datuk Bahri. Datuk Bahri itu apa kaitannya dengan Tante Leli Sagita? Adalah. Nak tu Bapak Zul. Ayahnya Tante namanya siapa? Namanya Sidi Guguk. Sidi Gugu ya. Dalamnya Sidi Guguk Pendekar Sati. Kalau yang Anda sebut itu siapanya Tante Leli? Mungkin ininya kali kakak-kakaknya saudara kali. Kakek tu. Kakek kali. Kakeknya Bapak Tante. tua kan? Iya, Kakek tua. kakek, iya. Kakeknya Tante siapa namanya? Ingat enggak? Kakeknya bapak kali. Iya namanya Bahri. siapa? Ingat? Enggak tahu Tante. Oh, enggak Nggak tahu. pernah tanya. Di tanah luas sekali. Rumah Tante kan luas di sana ya? 3.000 meter Iya. tadi bilang. Iya, 5.000 ke tanah rumah, Oh, tapi 5.000. mungkin dia di tanah bukit yang Abak punya. Bapak Tante itu kan punya bukit panjang ada puluhan hektar. Oh iya. Jadi Ada. Tante Nak tu airnya mancur tu. Ciko danau. Ada air mancur danau. Di mana itu? Ingat enggak? air mancur, danau. Air terjun atau air mancur? Oh, air Ada di tanah- terjun. Ada di tanah itu ada. Di Ada tanah ya? itu ada. Mm-mm. Anda dari sana. Oh, basah ini dari Iya. air perairan dari air terjun itu. Di sana Bisa kalau tempat rekreasi sekarang. telapak Oh, tangannya itu? Ismi Basah Iya. itu dari Oh, tanah, rekreasi. Sejuk. Dingin. dari tempat yang mengandung air. Oh, iya. Tempat rekreasi. Iya, Sejuk tempat rekreasi dingin. sekarang. Namanya? Tempat wisata. Aduh lupa Tante. Objek wisata di sana. Apa namanya? Pemandian. Aduh lupa Ada Tante. air terjunnya. Ada air terjunnya. Oh iya. Lama. Udah lama. Udah lama, oh iya udah lama. Nak tu pendekar tumbuhlah di sana mengandalkan tubuh untuk kekuatan yang diyakini dari tubuhnya sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Kekuatan tu ada pada diri kita. Iya. Mm-mm. Iya. Tidak gantung sama siapapun. Keadaan apapun kita sendiri yang menyelamatkan. Iya. Iya. Kalaupun ada orang Iya. mau kita dimanapun, pasti kita dulu utama. Nah itu maka kau terlatih menguatkan dirimu. Dimanapun kau hidup kau bisa. Iya. Maka itu kakimu melangkah kemanapun. Tidak menetap di satu tempat, di satu daerah. Langkahmu panjang di antara yang lain. Iya. Di antara saudara-saudaramu. Benar. Kaulah yang paling panjang Iya. langkahnya. Iya benar. Kalau saudara-saudara Tante nggak ada yang seperti Tante pindah-pindah? Enggak ada. Kalau Tante senang merantau. Iya iya. Bertemu orang-orang baru gitu senang Tante ya? senang gitu banyak iya. tambah-tambah saudara orang. Itu Tante kan sering dapat peran jadi tokoh antagonis itu apa ada kaitannya dengan Anda? Aduh, Oh, bisa diceritakan gimana hubungannya? nak kena dalam badan tu ada satu kekuatan yang ditanam. Tidak dia sendiri mempelajari tapi kena dari satu titipan. Nah itu dia. Itu yang Tante bilang, Tante udah diisi kan. Kekuatan itu dari kita dan dari orang yang Iya. membuat, iaitu orang tua. Iya. Orang tua adalah kekuatan untuk kita. Karena kekuatan kita terbentuk dari doa orang tua Iya. dan terbentuk dari diri sendiri. Iya. Orang tua itu adalah keramat Iya. dan doanya itu satu pusaka yang tidak akan pernah lepas di dalam tubuh kita Iya. sampai kapanpun. Tante yang diketahui adalah pernah diisi oleh ayahnya. Iya. Itu bisa dijelaskan itu pernah diisi seperti apa? Diisi oleh ucapan, oleh untayan, harapan dan doa. Juga sair-sair Oh, yang membentuk suatu kekuatan dalam satu harapan dan tujuan. Nak tak boleh diucapkan di situ. Kau tahu tu adalah harimau yang kau lihat, Yang itulah tadi harimau. Oh itu berarti itu titipan Karena orang silet tuanya. tua itu kekuatan yang mewujud dari gerakan singa Iya. yang menerkam. Oh pantesan kalau memerankan tokoh jahat tuh kuat banget gitu sosoknya tuh Padahal kayak mata galak orang juga banyak galak kan. Tapi kalau Tante ini tuh matanya tuh kayaknya Dapet lah pokoknya dapat peran dia kayak itu. macan bener. Kayak harimau banget. Tunggu. oh ada yang datang. Kalau Baik. nenek di bahasa Padang Iya. Anduang. Wah, anduang, Iya. kalau Uni itu kakak ya. Nenek nih. Nenek. Awalnya kayak Nini Pelet. Bawa tongkat. Ini beda-beda. Hah? Bawa tongkat ya Tante. Bawa tongkat. Bawa tongkat. Ini Pelet apa mak lampir nih? Tawanya gitu mirip. Selamat datang mak lampir.
Mak Lampir apa Nini? Ajiku si jaran goyang. Oh, Nini Pelet. Pelet. Suaranya memekakan telinga Iya. ya. Nini Nah, Pelet hati-hati kayak gini. nanti. Bisa berbahasa Indonesia biar tante paham, saya paham. Berarti bukan anduang ini. Enggak, bukan ini. Gimana nih? Apakah sudah mengenal dengan Kenal dengan Tante Leli waktu itu memerankan tokoh Anda? Ketawanya gitu. Kok jadi tante ketawa juga? emang waktu itu suruh perannya sudah kayak gitu, ketawa sudah gitu. Actingnya Sama, gitu. suruh Suara begini. sendiri. Actingnya Sama kayak ketawa ini. gitu. Iya, ya kayak gitu. Bagaimana kau tidak menyerupaiku? Peranmu mewakili keberadaanku. Tapi Nini diperankan oleh Tante Leli ini merestui ya? Telingaku dan mataku bisa menembus apapun. Kalian mengakui keberadaanku karena aku hadir sebelum kalian. Iya, pernah hidup di zaman dulu Iya, banget cuma ya. dulu ribuan tahun kali. Heeh. Tahun berapa dulu hidupnya? Lama sekali. Jadi dulunya manusia ya, bukan yang memang aslinya sosok jin ya? Aku halus. Iya. Halus. Ini pada Tetapi ada seorang manusia yang mempunyai kesaktian, anak dari tokoh penting di suatu desa di kaki Gunung Cermai. anak dari tokoh penting. Heeh. Ceritanya gitu tante, yang Dengarkan kisahku. oh iya ya. Dia tidak mempunyai wujud yang sempurna, maka itu dia marah karena selalu saja mendapat hinaan dari semua laki-laki dan dia mengasingkan dirinya lempang ke gunung di gua hayang nyau gua naon. Pengen tahu gua apa namanya nih? Sekarang bisa dikenal dengan Gua Walet. Gua Walet. Gua walet. Coba nanti ya, gua. googling. Gua Walet di Cari nanti. Gunung Cermai ya. Di kaki Gunung Cermai ya? Di zaman dulu Iya. dan ada tetesan air seperti ini Iya. Air mancur. di bebatuan Iya. di dalam guanya. Dalam gua ada tetesan air seperti yang netes dari tangan Ismi itu. Iya. Basah tangannya. Basah tuh tangannya. Terus gimana nih? Di dalam gua itu ada air yang di dindingnya menetes. Akhirnya dia mengasingkan dirinya di dalam gua Iya. Karena banyak yang membuli zaman dulu. untuk meminta sang penguasa untuk membuatnya cantik jelita. Maaf kalau boleh tahu nggak sempurnanya tuh di bagian mananya? Wajahnya, kulitnya, dia mempunyai kulit yang tidak sempurna, juga wajah yang tidak sempurna. Nggak sempurnanya gimana Nyi? Cacat. Cacat ya? Kulitnya itu mungkin bersisi kayak ular gitu, bisa aja kan? Seperti nenek tua, padahal usia muda. Dia usia muda tapi wajahnya kayak orang tua, kayak nenek-nenek gitu. Iya. Terus? Iya, Dan dia marah, hasrat ingin mempunyai pasangan, tapi mereka tidak mau dengan keadaannya. Yang tadinya wanita baik, suka membantu, dan anak yang berbakti, akhirnya menjadi Jahat. pembangkang dan sangat kejam. Dan dia akhirnya bertapa di sebuah gua. Terus setelah bertapa apa yang terjadi? Dan akhirnya di gua itu dia mendapatkan bisikan suara untuk menemui petapa sakti yang mempunyai ajian pemikat. Ki Buyut itu
yang kalian kenal dengan Ki Buyut Bangun Tapa. Justru wanita itulah yang membangunkan si petapa itu, maka disebut Ki Bangun Tapa. Dia terbangun dari pertapaannya. Dia adalah orang suci. Oh, diganggu gitu lagi berapa? Iya, wanita itu datang dengan kesedihannya, dengan harapannya, dengan rayuannya memohon belas kasih kepada petapa itu agar diberikan ajian itu. Ajian yang tertulis diikat pinggangnya. Oh, gitu. Maka itu tidak pernah lepas dari tubuhnya. Ajian itu karena wanita itu menginginkan ilmu itu. Sedangkan ajian itu terletak di ikat pinggang petapa itu yang kalian kenal dengan Bangun Tapa. Itu bukanlah nama yang sesungguhnya. Terus dia membujuk Ki Bangun Tapa untuk memberikan ajian itu, lalu Diberikanlah ilmu itu. karena kasihan. Tetapi Nyai Sari lah yang Nyai Sari. Nini itulah Oh, nama aslinya Nyai Sari. Ini pelet. sudah salah menggunakannya Disalahgunakannya bagaimana? untuk memikat semua laki-laki di muka bumi ini sebagai balas dendam. Oh, karena pernah Dihina. dihina. Tetapi karena dia sudah menyatu dengan bangsa kami, akhirnya harus melakukan persembahan kepada kami, menyetujui sebagai pengikutnya. Setelah menjadi suaminya, harus menyerahkan kepada mereka, Jadi setiap menikah meninggal gitu. dibunuh. Dan akhirnya laki tua petapa itu mendengar berita itu, lalu dia mengirimkan seorang murid yang paling sakti dan bisa diandalkan untuk menemui Nini itu. Awalnya laki-laki itu terpengaruh oleh perwujudan yang sangat cantik dan sangat anggun, mempesona. Ketika dia menatapnya, jantungnya seakan menggoncangkan bumi ini. Darahnya seperti mendidih. Rasa hasratnya begitu tinggi untuk menggapainya. Dan akhirnya sang guru merasakan ketidakamanan muridnya. Maka ia menyadarkannya melalui sukmo jiwa. Itu seperti apa Aji Sukmo Jiwo itu? Untuk manggil kembali. Menyadarkan karena ajian jaran goyang itu sebenarnya bukan untuk membunuh, tapi untuk mengikat jiwa-jiwa manusia akan menyatu. Yang membunuh adalah dari ilmu kanuragannya. Jadi ada yang disalahgunakan di situ ya? Iya, itulah bagaimana dirimu untuk mengendalikannya atas tujuan hidupmu. Tawanya kayak gitu tante. Tuh tante. Coba tante waktu memerankan gimana ketawanya? Ini tuh. Loh. Kok bisa tante? Tante dulu belajarnya gimana? Kok bisa persis banget? Belajar. Tapi Kalau nggak kan pasti suaranya ya. Iya. tarikan napasnya kan beda. Iya. Ada contohnya gitu? Kok bisa persis gitu? Ya ada contohnya ada ya waktu Iya. itu Kau sutradara. mempunyai ilmu kanuragan di dalam tubuh. Oh, yang titisan ayahnya itu. Siapapun yang berniat jahat terhadapmu, harimau itu hidup, siap menerkam di dalam tubuhmu. Jadi Nini Pelet aslinya Nyi Sari. Dan Nyai Sari. akhirnya dia mati.
Matinya kenapa dulu? Oleh murid dari Aki Betapa itu. Dari Ki Buyut itu. Dan dia mati di tempatnya sendiri. Di batu itu. Di puncak gunung Ceremai. Dan dijaga oleh 2 ekor harimau. Tadi penjaganya datang tadi. Kalau naga yang terlihat saya itu siapa? Naga dari gunung itu Dari Gunung Cermai. yang melilit gunung itu Oh, kenapa dia ngikutin Tante Leli? supaya anak ini dalam memerankan tokohnya tidak dicelakai Oh. karena dari kakek buyutnya. Emangnya kalau nggak dijagain bisa aja dicelakai gitu? Ya, Tante feeling kecelakaan Tante mundur semua jadinya. seperti itu. Kau benar sekali. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan adalah itu sebaik-baiknya pemberian. Jangan pernah merasa hina dan rendah, tetapi junjungan yang tertinggi adalah sebuah perilaku dan sikap dari amal perbuatan kita untuk menyempurnakan perwujudan kita. Jangan pernah meremehkan orang lain dan jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah membenci apapun di muka bumi. Karena kami akan singgah di antara rasa itu untuk membalikkan semuanya. Makhluk gaib Puitis banget, ngomongnya puitis banget. Orang ini berilmu. kodam asmara ini, kodam cinta puitis kalau bicara. Tuhan kalian tidak suka kepada manusia yang lemah dan berputus asa. Iya. Benar. Makanya nggak boleh berputus asa dalam Islam. Manusia yang berusaha untuk memperbaiki, Ini poin maka nih. dia akan ditolong Nah, berarti orang yang berjuang. siapapun. Iya. Kan ada di Al-Quran. Nggak boleh berputus asa. Aku kembali. Harus berusaha. Tongkatnya jangan ketinggalan nih, udah hitam banget tongkatnya itu. Makasih nih. Bisa berubah jadi ular tongkatnya itu. Bisa berubah jadi ular, Makasih Nenek. Makasih ya nih. ya kan? Ularnya mau ngedek. Pangkalabu. Ya, alhamdulillah Panglima Langit sudah bisa mempertemukan antara tokoh Nini Pelet nyata dengan Nini Pelet gaib dan sudah ada dialog tadi. Tante gimana kesan-kesannya? Aku kok kesedot ya kayak energinya lemes gitu. Kuat banget energinya. Saya melihat ini penampilan tadi ya, kejadian tadi dari yang datang macan, 2 kali dari harimau. 2 kali harimau ya, Dari tempat syuting sama dari tempat syuting tempat sama lahir. dari tempat lahir Dari saya. Gunung Cermai dan dari Padang. Itu benar-benar gitu, yang diceritain itu benar semua gitu loh. Padahal saya nggak pernah cerita loh. Tahu disebut ya kan, saya bingung. Iya. Kecilnya tante suka naik pohon. Nah, suka naik pohon saya nggak pernah cerita, tapi memang benar apa yang dikatakan tuh pas benar dengan kejadian saya masa kecil saya tuh. Dari kecil saya kayak katanya suka dagang katanya kan, emang benar. Bawa dagangan. Saya nggak pernah cerita, tapi Bawa memang dagangan. benar bisa mengetahui Bisa kalau saya banget. tuh benar pedagang. Dari kecil diajari mandiri sama orang tua saya. Iya. Tidak boleh diceritakan dimanapun ya. Baru sekarang di sini terungkap. Iya, terungkap sekarang di sini nggak ada orang yang cerita. Dan saya tidak pernah cerita kemanapun. Ya Allah. Nah sekarang baru terungkap nih dari Mas Agil. Mas Agil ini. Nah satu yang kedua tadi Mbak Ismi ya, dia hadir tadi
Nini Peletnya hadir. Sosok Itu udah merinding Sosok nggak? Nini Peletnya hadir. ada reaksi apa tadi di Tante? Gimana perasaannya untuk hadir Iya, pertama? saya perasaannya ya ini kok kayak apa di dalam dada saya. Oh, gitu. Jadi oh ini kok bisa hadir ya? Karena saya mikir gitu. Terus Percaya ini nggak percaya gitu? Enggak, bukan percaya nggak percaya. Gimana saya nggak percaya karena yang diceritain media itu benar? Jadi seperti apa skenario yang saya main sebagai misteri Nepal itu ceritanya masuk. Jadi memang ceritanya seperti itu gitu loh. Nah ini memang bukti ternyata. Siapa bilang ini rekayasa enggak? Saya menyaksikan sendiri nih. Nggak ada settingan Tante. Nggak ada settingan, menyaksikan sendiri. Makasih Tante. Alhamdulillah ya Allah. Makasih udah mau Saya merinding, ke mata kami ini. merinding tau nggak? Kok bisa tadi Tante ketawa itu persis banget sama Iya, ketawanya persis banget. Ya saya jadi ikut ketawa. Ketawa Mak Lampir, ketawa Nini Pelet, misteri Nini Pelet. Iya, jadi memang Nini Pelet tuh menunggu gitu, nungguin waktu Tante syuting. Iya, Atau kayak- saya digandeng terus rupanya, Iya. ya kan? Supaya jangan dicelakai orang, jangan dicelakai siapalah gitu. Nggak tahu lah kita orang apalah kita nggak Tapi tahu lah. pesan tadi yang sangat mengharukan juga dari Nini Pelet yang saya dapatkan itu ada kata-kata baik juga gitu ya kan. Jangan pernah membenci siapapun Iya. makhluk Tuhan di muka bumi ini katanya. Itu saya tersentuh itu dengan Jangan kata-kata pernah itu. menghina siapapun. Iya. Jangan pernah menghina, jangan pernah membenci karena makhluk kayak yang jahat akan mudah menyusup. Nah. Ketika hati kita ada rasa benci. Betul. Tidak boleh kita membenci siapapun. Buat apa nggak boleh dosa? Iya, benar. Ngapain kita benci orang? Dia dosa dia, Karena memang kita dosa kita. Dia Kan udah dosa dikatakan oleh Rasulullah tidak akan sempurna iman seorang muslim, Iya. melainkan dia bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Betul. Seperti itu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Ya, baik Bang Lima, kesimpulannya apa dari kisah Tante Lelisa Iya. kita ini? Banyak kisah, banyak ilmu, banyak nasihat, baik buruk yang kita lihat. Itulah ujian perjalanan sebuah kehidupan gitu. Tinggal kita bisa memanage hati kita untuk bisa kita kendalikan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama, terutama ya perbuatan seperti mempelajari ilmu-ilmu yang seperti tadi ya, jaran goyang, ilmu pelet-pelet lainnya yang bisa mencerai-beraikan pasangan maupun yang bukan hak kita juga bisa kita tarik, bisa kita satukan sama kita, bisa kita buat tergila-gila sama kita, itu nggak boleh gitu, ya kan? Pelet namanya pelet ya. Mohon sama Allah saja gitu, mohon sama Allah aja. Tunjukkan jalan kebenaran ya Allah bagiku gitu. Engkau maha mengetahui jalan kebenaran apa yang harus aku lakukan dan jauhkan aku dari jalan kesesatan. Aku butuh ini ya Tuhan, aku butuh dia ya Tuhan untuk menjadi jodohku. Tolong tunjukkan ya Tuhan apakah memang dia jodohku. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Tuhan. Jadikan aku dengannya, bahagiakan aku dunia dan akhirat dengannya. Nah kalau Allah yang memberikan itu kekal selama-lamanya. Kita hidup bahagia, tapi kalau jalan goyang itu ada masanya. Nah, ada masanya jalan goyang itu. Karena orang yang terkena jalan goyang itu seperti orang tidak sadarkan diri gitu. Tapi dia merasa gitu, ada keanehan dalam jiwanya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak berdaya. Dia terus mengikuti hasrat jiwanya, nafsunya, tapi akal sehatnya hilang. Nggak ada, terkalahkan dengan jiwa perasaan yang berlebihan tadi gitu. Nah, jadi perasaannya itu telah mengalahkan akal sehatnya gitu. Timbullah tadi yang yaitu kalau tidak melihat sehari jadi kayak orang mabuk kepayang, jadi orang pusing rasanya mau bunuh diri, rasanya apapun hanya dia saja. Kayak lagu. Tidak ada yang lain. Serem banget ya. Tidak ada yang lain. Hanya dia saja. Mau bobo ingat dia. Ingat dia. Mau makan ingat dia. nggak nafsu kalau nggak lihat dia. Nggak nafsu kalau nggak lihat dia. Nggak jadi makan. Ya kan, mau minum ingat dia. Dia lagi, Iya kan? Duduk di mana-mana, duduk di Dia taman pun lagi. muka dia juga. Padahal bunga di depan, tapi muka dia juga. Wallahu alam. Istilahnya Masya Allah. nasi dimakan rasa sekap, air diminum rasa duri. Benar. Benar sekali. Ya udah gitu ya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Bali. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata langit. langit.